Siapa fans Marvel yang tidak kenal dengan Wolverine? Seorang mutan dengan cakar adamantium dan memiliki ciri khas mampu menyembuhkan luka tubuhnya dengan sangat cepat. Keunikan ini membuat banyak penggemar film superhero yang mengidolakannya. Aksinya dalam menghajar musuh dan mencabik-cabik secara brutal membuatnya mendapatkan perhatian sendiri di mata penonton. Tapi ada satu hal yang kami sadari, atau mungkin banyak dari kalian juga yang menyadarinya. Ya, kenapa Wolverine yang dimainkan oleh the one and only Hugh Jackman tidak pernah mengenakan kostum ikoniknya ketika beraksi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menghiasi benak setiap penggemar film superhero, khususnya dari semesta Marvel. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah alasan kenapa Wolverine tidak pernah mengenakan kostum kuningnya di sepanjang film. Kalian yang penasaran, silakan tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like jika memang videonya bisa menjawab rasa penasaran kalian. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Wolverine. Mendengar nama itu, kalian pasti membayangkan satu superhero yang brutal dengan gaya bertarung yang mengerikan. Karakter ini mendapatkan pusat perhatian setelah muncul di sejumlah film X-Men yang diproduksi oleh studios 20th Century Fox. Dia juga mendapatkan 3 film solonya, hal yang tidak didapatkan oleh karakter mutan yang lain. Jika kita ingat, karakter Wolverine pertama kali muncul dalam film X-Men pertama. Film inilah yang menjadi awal karir Hugh Jackman sebagai seorang mutan dengan cakar adamantium sebagai senjata utamanya. Film yang rilis tahun 2000 ini mengisahkan tentang seorang mutan bernama Magneto yang berambisi untuk mengubah manusia biasa menjadi mutan sama seperti dirinya. Terlahir menjadi mutan memang tidak mudah, karena dianggap berbeda, mereka seringkali mendapatkan perlakuan buruk dari golongan manusia. Inilah yang dirasakan Magneto, sehingga dia menciptakan alat khusus yang mengubah manusia menjadi mutan. Walau hasilnya malah mengerikan, mengingat sel dan DNA manusia yang belum bisa menerima perubahan genetik tersebut. Kemunculan Wolverine dalam film ini terbukti penting karena dia membantu X-Men dalam menyelamatkan Rogue serta bisa menggagalkan rencana Magneto dan menyelamatkan banyak manusia yang tidak berdosa. Kisah Wolverine kemudian berlanjut dalam film X-Men kedua yang rilis tahun 2003. Dengan kisah utama di mana mutan difitnah oleh seorang pria bernama William Stryker agar dunia membenci mereka. Karena memiliki musuh yang sama, tim X-Men kemudian bergabung dengan tim Magneto dalam usaha menghentikan William Stryker agar nama mereka kembali bersih di mata dunia. Film ini menyelami kisah masa lalu Wolverine dengan menampilkan sedikit gambaran-gambaran dari memori masa lalunya yang cukup kelam, di mana dia menjadi objek eksperimen yang dilakukan untuk kepentingan seseorang. Film ini diakhiri dengan Wolverine dan kawan-kawan yang sukses mengalahkan William Stryker juga memberikan fakta sebenarnya kepada dunia bahwa mutan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mereka ingin diperlakukan sama dengan manusia pada umumnya. Selanjutnya, dalam X-Men 3 yang berjudul The Last Stand. Film ini adalah puncak dari trilogi film X-Men dengan sejumlah konflik menegangkan yang dimunculkan. Mulai dari terciptanya obat penyembuh yang bisa menghilangkan kekuatan mutan, bentrok antara kubu manusia dengan kubu mutan yang tidak terelakkan, ditambah Jean yang menggila, membunuh Cyclops dan Charles akibat tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Magneto yang sangat membenci manusia dikisahkan mencegah perilisan obat penyembuh dengan mengerahkan seluruh aliansinya. Dia mengincar satu mutan unik dengan kekuatan mampu menghilangkan kekuatan mutan lain dan sel DNA-nya yang dijadikan sebagai bahan baku utama dalam obat tersebut. Peran Wolverine di sini jelas penting. Dia mengumpulkan para X-Men, menjadi bagian dari mereka dan membantu mengalahkan Magneto dalam pertempuran tersebut. Naas, satu-satunya solusi yang dipilih, Logan harus membunuh Jean menancapkan cakar tajamnya agar Jean tidak membahayakan semua orang yang ada di sana. Film ini ditutup dengan cukup menyedihkan mengingat beberapa karakter penting yang dimatikan. Kemudian, Logan mendapatkan 2 film solo setelah selesai dengan trilogi X-Men. Dimulai dengan kisah asal-usul Wolverine dalam film The Origins Wolverine.
yang mengisahkan bagaimana dia bisa mendapatkan cakar adamantium dan melawan Deadpool versi gagal. Dan film solo kedua yang mengisahkan perjalanan Logan di Jepang. Dia terlibat dengan masalah keluarga dari teman yang pernah diselamatkannya ketika Perang Dunia Kedua. Sayang, kunjungan ini ternyata bertujuan buruk karena penjahat utama dalam film ini hanya menginginkan kekuatan regenerasi super yang dimiliki Logan. Berikutnya, Logan kembali muncul dalam film Days of Future Past. Dalam film ini, sosoknya mendapatkan porsi yang sangat besar karena dia bertanggung jawab dalam merubah masa depan yang semula suram dan kelam menjadi lebih baik setelah pembatalan Project Sentinel. Selain itu, sosok Wolverine masih muncul sebagai cameo dalam kemunculan singkat di beberapa film. Dalam film X-Men First Class yang rilis 2011, Wolverine menolak saat diajak bergabung bersama tim besutan Charles dan Eric. Excuse me, I'm Eric Lenstra. Sounds like Xavier. Go fuck yourself. Dalam film X-Men Apocalypse, dirinya terlihat berlari menyelamatkan diri setelah bebas dari tindakan eksperimen yang dilakukan kepadanya. Dan dia muncul dalam film Deadpool pertama dalam bentuk foto serta Deadpool 2 sebagai mainan action figure. Sementara dalam film Dark Phoenix dan New Mutants, sosok Wolverine tidak diperlihatkan. Nah, dari sekian banyak film yang memunculkan sosok Wolverine dan menjadikannya sebagai karakter yang penting, maka jelas karakter ini menjadi anak emas bagi studio Fox dalam waralaba X-Men. Bahkan saking populernya, orang awam pasti memanggil Wolverine sebagai X-Men. Nah, kembali ke topik utama. Dari serangkaian film tersebut, tidak pernah ada adegan di mana Wolverine memakai kostum selayaknya di dalam komik. Hal ini cukup mengejutkan dan mungkin dirasa kurang karena seperti yang kita tahu, bagaimanapun karakter dalam film Marvel pasti berasal dari komik. Jadi mereka akan mengikuti versi komiknya dalam hal kostum atau pakaian yang dikenakan. Jika kita ingat, sebelumnya sempat ada adegan di mana kostum kuning ikonik dari Wolverine diperlihatkan. Ini adalah adegan yang dihapus dari film The Wolverine dan tersedia dalam bonus DVD yang bisa dibeli. Terlihat Logan dan Yukio yang bersiap pergi meninggalkan Jepang. Yukio memberikan kotak misterius yang ternyata di dalamnya terdapat kostum klasik dari Wolverine yang terlihat sangat akurat dengan versi komiknya. Mengetahui hal ini, banyak penggemar yang kemudian berpikir, meskipun adegannya dihapus, mungkin ini adalah pertanda bahwa Logan akan memakai kostum itu kelak suatu hari nanti, mungkin di film ketiganya. Dugaan ini semakin diperkuat dengan postingan Hugh Jackman dalam akun Twitter pribadinya. Dia memposting foto mainan Wolverine dengan kostum klasik, membuat penggemar berpikir dia akan mengenakan kostum yang sama di film ketiga nanti. Tapi dugaan mereka salah, sampai film ketiga rilis dan Hugh Jackman memutuskan untuk pensiun dari peran tersebut, tidak pernah ada adegan barang sedetik sekalipun yang memperlihatkan Wolverine mengenakan kostum ikoniknya. Kira-kira kenapa demikian? Apa alasan sebenarnya Wolverine tidak pernah memakai kostum itu? Nah, berikut adalah jawaban yang sudah kalian nanti-nantikan. Alasan pertama, kostum kuning cerah seperti dalam komik dirasa tidak sesuai dengan karakter Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman. Seperti yang kita tahu, dalam film X-Men, Wolverine dikisahkan sebagai karakter yang terlihat natural. Dia sering bertarung dengan brutal, sering bercinta dengan banyak wanita, sombong dan angkuh, serta berkata kasar, juga berani mengambil keputusan yang menurutnya benar. Karakter ini terlihat tegas, membumi, dan juga karismatik. Semua fakta di atas bisa saja menjadi hancur jika Wolverine mengenakan kostum kuning seperti dalam komik. Film X-Men yang terkenal lebih cocok ditonton usia dewasa akan menjadi buruk dengan sentuhan itu. Selain itu, penonton film zaman modern lebih kritis dan menuntut kesempurnaan untuk film yang mereka tonton. Setelan kostum spandek warna-warni tanpa penyesuaian yang khas dalam film superhero lawas tidak berlaku untuk zaman sekarang. Jadi akan lebih logis jika sosok Wolverine tidak memakai setelan tersebut. What would you prefer? Yellow spandex? Lalu alasan berikutnya adalah Wolverine tidak ingin terlihat narsis. Berbicara soal sifat Wolverine ini, kami jadi teringat dengan perkataan sutradara James Mangold yang mengarahkan film Logan. Wolverine versi live action adalah karakter paling tidak narsis jika dibandingkan dengan superhero dari Marvel maupun DC yang lainnya. Satu-satunya alasan kenapa superhero memakai kostum mencolok dan khas adalah agar mereka mudah dikenal dan mendapatkan pengakuan juga pujian atas apa yang mereka lakukan dengan dasar kebaikan. Ambil contoh seperti Superman dan Batman dengan logo S dan logo kelelawar yang dipakainya.
Spider-Man dengan kostum jaring dan logo laba-laba, juga Kapten Amerika dengan simbol bintang dan warna bendera Amerika. Kostum cerah tersebut menjadi bagian dari identitas mereka sebagai pahlawan super. Namun hal itu dirasa tidak perlu bagi karakter Wolverine versi live action yang rendah diri karena amnesia yang diidapnya. Sutradara merasa Wolverine tidak perlu memakai kostum itu karena dia tidak butuh pengakuan. Dan kostum kuning itu hanya bisa hidup di dalam halaman komik, bukan versi live action. Kemudian alasan lainnya, Wolverine tidak pernah memakai kostum seperti di komik karena filmnya bertujuan untuk penonton yang lebih luas. Jadi, saat pertama kali rilis 22 tahun lalu, film X-Men tayang berdekatan dengan film superhero lain pada masanya. Ambil contoh seperti film Blade atau Batman and Robin pada kala itu. Nah, dalam era tersebut, film superhero didominasi unsur dewasa, gelap, dan senatural mungkin. Sutradara Bryan Singer yang mengerjakan film X-Men, dia merasa bahwa dunia belum siap dengan konsep superhero yang cerah, berwarna, dan warna-warni. Untuk itu, dia mengganti kostum Wolverine yang terlihat mencolok menjadi lebih kalem dengan memakai warna yang cenderung lebih gelap. Warna kuning memang terlihat bagus jika di komik, tapi hasilnya akan berbeda jika diterjemahkan dalam film live action. Selain itu, salah satu produser film X-Men yang bernama Ralph Winter juga sempat mengungkapkan alasannya. Menurutnya, pihak pembuat film memang mengerti bahwa penggemar lebih suka jika karakter tersebut menggunakan kostum yang sesuai dengan komiknya. Namun, mereka juga harus membuat film yang dapat menjangkau khalayak yang lebih luas yang sesuai dengan budgetnya. Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim produksi X-Men tidak menutup telinga begitu saja tentang protes dari penggemar terhadap penampilan Wolverine yang tidak memakai kostum kuningnya. Namun, mereka memilih untuk meniadakan kostum kuning tersebut agar penonton awam dapat menikmati film superhero ini. Ya, jika kita ingat kembali, film superhero di awal 2000-an memang tidak sepopuler saat ini. Daripada mengambil resiko dengan kostum yang mungkin tidak bisa diterima penonton pada kala itu, maka tim produksi memilih untuk meniadakannya. Alasan berikutnya adalah kostum dan topeng yang dirasa kurang perlu dalam penggambaran karakter Wolverine. Memakai kostum khusus memang menjadi hal umum dalam dunia superhero. Selain menunjukkan identitas dan mudah dikenali banyak orang, kostum juga bisa menjadi perlindungan dari serangan para penjahat. Namun hal itu tidak dibutuhkan untuk Wolverine. Dia tidak perlu kostum ketat yang bisa melindungi dirinya, mengingat kemampuan regenerasi yang super cepat. Daripada memakai kostum yang tidak nyaman, yang malah mengganggunya dalam beraksi, setelan seperti jaket kulit atau bahkan kaos singlet, menjadi pilihan yang tepat dan tidak menciptakan gerak terbatas ketika dia beraksi. Kelebihan lain tidak memakai kostum ketat dan topeng adalah, Logan bisa menunjukkan semua ekspresi wajah tanpa terganggu. Kita bisa mengetahui perasaan yang sedang disampaikannya. Ketika dia marah, sedih, sombong, semua bisa terlihat dengan jelas tanpa tertutup topeng. Selain itu, otot-otot kekarnya bisa terlihat dengan mudah jika memakai kaos singlet, semakin memperlihatkan karakter yang natural yang dibawakan oleh Hugh Jackman. Dan alasan terakhir kenapa Wolverine tidak mengenakan kostumnya adalah dia menolak untuk terikat dengan X-Men. Hal ini ada kaitannya dengan prinsip yang dipegang oleh Wolverine selama belasan tahun kemunculannya di film layar lebar. Sadar atau tidak, meskipun karakter Wolverine sering terlihat bersama dengan anggota X-Men dan bergabung bersama mereka, ternyata sosok ini tidak benar-benar mau bergabung dengan kelompok superhero berisikan para mutan itu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, seringkali kita melihat bahwa Wolverine mengalami konflik dengan sesama anggota X-Men seperti Cyclops contohnya. Bahkan pada peran cameo-nya dalam film X-Men First Class, Logan menolak mentah-mentah Profesor X dan Magneto yang bahkan belum sempat berbicara untuk mengajaknya bergabung dengan mutan yang lain. Inilah alasan yang membuat Logan tetap memilih menggunakan jaket kulit berwarna hitam untuk berbaur dengan anggota X-Men lainnya tanpa benar-benar terikat sebagai anggota grup tersebut di bawah pimpinan Profesor X dan Cyclops. Dia yang lebih cocok sebagai solo player tidak ingin terikat dengan instansi atau grup apapun. Dan itulah 5 alasan kenapa Wolverine tidak pernah memakai kostum kuning ikoniknya selayaknya di dalam komik. Mana alasan yang paling masuk akal di antara kelima alasan di atas? Atau kalian punya alasan sendiri? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sekarang dengan Hugh Jackman yang resmi kembali menjadi Wolverine dalam film Deadpool 3, apakah kalian setuju jika karakternya nanti akan memakai kostum kuning? Apakah kostum itu akan dipakai untuk menutupi fisik Hugh Jackman yang sekarang terlihat berumur? Silahkan tulis pendapat kalian dan ramaikan kolom komentar.
Demikian video kita kali ini, wajib like jika kalian merasa video ini mampu menjawab pertanyaan kalian. Silahkan subscribe untuk mengikuti video menarik yang lainnya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.